Selamat berjumpa kembali dalam channel Perspektif Timur. Jadi di video ini kita akan kembali diperlihatkan seorang gubernur Maluku Utara, yakni Gubernur Sherly Jonda-Laos, yang mendatangi sebuah tempat. Kemudian ASN yang ada di sana dengan arogannya ini tidak mau menerima salaman dari Ibu Sherly Jonda-Laos. Ada apa sebenarnya dengan ASN ini? Apakah dia ini merasa benci oleh Ibu Sherly Jonda-Laos karena Ibu Sherly ini berusaha memberantas korupsi di Maluku Utara, atau seperti apa? Hal ini pun diungkap oleh para netizen mengenai siapa sosok ASN ini yang berani berperilaku seperti itu kepada Ibu Sherly Jonda-Laos. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita simak videonya berikut ini. Ini parah nih. Ya, itu harus dipastikan. Jadi desilnya ini diterima rumah berawal karena desilnya, Bu. Iya, tapi kemudian nanti kan tiap tahun itu petugas BPS turun. Ketika dia datang survei, dia lihat, oh rumahnya udah bagus, dia keluarkan mereka dari desil 4. Ketika dikeluarkan, maka semua bantuan bulanan dia pun ikutan hilang. Itu tidak menyelesaikan masalah, bikin masalah baru itu. Dicek, Pak. Dicek, Pak. Ini parah nih. Ya, itu harus dipastikan. Jadi desilnya ini diterima rumah berawal karena desilnya, Bu. Iya, tapi kemudian nanti kan tiap tahun itu petugas BPS turun. Ketika dia datang survei, dia lihat, oh rumahnya udah bagus, dia keluarkan mereka dari desil 4. Ketika dikeluarkan, maka semua bantuan bulanan dia pun ikutan hilang. Itu tidak menyelesaikan masalah, bikin masalah baru itu. Dicek, Pak. Dicek, Pak. Ini parah nih. Apa lagi? Bukan. Nenek modal atau apa? Gorengan. Sudah, si nenek sudah. Ya. Yang punya rumah nggak dapat modal? Iya, ibu jualan apa? Ibu yang tadi tuh jualan apa? Jualan apa? Mau jualan apa? Kan sudah ada rumah baru, sudah bisa jual. Mau jual apa? Pisang goreng, kasih modal nanti ya. Iya, nanti dapat modal biar bisa jualan. Ya. Ini desil berapa ya? Ini dapat ini sekalian buat tambah-tambah. Apa desil berapa ya ibunya? Di bawah desil 5 nih. Oh, di bawah desil 5. RTLH. Oke. Iya, kan sudah RTLH nya. Kan data RTLH kan terus cek semua. Iya, tahun berikut kan cuma desil 4. Sekarang kan 1 sampai 4. Ini gimana ya? Secara sosial kan rumahnya ini bukan mereka yang bangun, kita yang bangun. Kalau kemudian dasar penentuan desil itu ditentukan oleh rumahnya dan dia keluar dari desil 5, itu bagaimana? Itu harus duduk. Jadi dia tidak mengubah status dia sebagai desil. Rumah dia ini tidak menunjukkan desilnya. Dia bisa punya rumah seperti ini karena bantuan dari pemerintah. Jangan karena dia dapat rumah ini kemudian dia keluar dari desilnya. Itu yang belum kita konsultasi. Ya, itu harus dipastikan. Jadi desilnya ini diterima rumah berawal karena desilnya, Bu. Iya, tapi kemudian nanti kan tiap tahun itu petugas BPS turun. Ketika dia datang survei, dia lihat, oh rumahnya udah bagus, dia keluarkan mereka dari desil 4. Ketika dikeluarkan, maka semua bantuan bulanan dia pun ikutan hilang. Itu tidak menyelesaikan masalah, bikin masalah baru itu. Dicek, Pak. Dicek. Koordinasikan lagi. Jadi semua ini nih harus kasih catatan, kayak kasih kayak stiker aja, label aja. Kita lagi pesan 2 April. Ya, jadi ketika petugas kan kita nggak bisa kontrol. Ketika petugas BPS datang ngecek, bilang rumah ini bantuan dari Pemprov, bukan karena penghasilan ibu sudah banyak ya. Karena kalau ibu keluar dari desil di bawah 5, itu bantuan bulanan tuh hilang semua. Ibu dapat BLT dan PKH nggak ini? Tiap bulan dapat? Tidak. Non rekening kayak kemarin Dapat. sedikit, 300.000 per bulan dapat. belum dibagi sini belum. Tapi dia dapat nggak? Masuk Sudah di- cek? sudah. Bapak sudah cek nama ibunya masuk? Iya, di pos itu sudah ada. Nanti dapat BLT, ada program dari Bapak Presiden 3 bulan 900.000 ya. Nanti diatur ambil. Ya. Oke, Ibu, saya pamit. Mari kita foto. Ya, thank you. Jadi Bu, nanti setiap rumah tuh ada RTLH 01 sampai Ya. Nanti kasih tahu itu kepada petugas BPS. Jangan dikeluarkan dari desilnya.
kita zoom. Ya, mari kita foto. Ini program dari Pemprov Maluku Utara, bangun rumah baru. Semoga dengan adanya rumah baru, rezekinya bertambah. Harus dicarikan lahan supaya bisa punya lebih dari 20 pohon. Kalau 20 pohon aja kurang, Pak. Ini buat nambah-nambah dulu jualan ya. Dapurnya dibangun gimana, Ibu? Nanti bangun saya tahu. Bangun kan harus pakai doi, Ibu. Tapi cukup pakai niat, duitnya Ibu sudah habis. Ibu pakai habis buat kamar. Ya udah. Oke, terima kasih, Bu. Ya. Bagus sayang, supaya rezekinya banyak. Ya. Sayang. Sayang atau ada? Siapa yang lebih sayang? Pak Itua lebih sayang Ibu kah Ibu lebih sayang Pak Itua? Jujur. Yang mana? Saya. Yang mana? Yang Ibu. Oh, Ibu lebih sayang Bapak. Oke, iya, makasih. Dia boleh minta sesuatu, jadi mereka bangun rumah ini cuma 17 hari. Mana Om Tukang? Mau apa? Alat tukang. Alat tukang. Ibu Kadis, alat tukangnya apa? Skap satu. Skap itu apa? Itu ya. Licin itu. Oh iya, terus Mesin gini potongnya satu. mesin potong, mesin gurinda. Sama sensor satu. Saya kasih Bapak itu aja gimana? Alat cetak tela. Bisa. Ya. Jadi beli iya, Ibu catat nanti biar saya yang bilang. Yang tadi itu catat, alat tukang itu kan definisinya banyak. Jadi alat tukangnya mau apa cek. Terus saya kasih Bapak cetak-cetak tela. Jadi berikutnya kalau pembangunan di sini kita beli tela dari Bapak. Oke? Setuju? Oke. Oke? Ya. Kenapa mereka dikasih? Karena dia selesaikan rumah dalam 17 hari. Waktu itu saya datang, saya janjikan kalau bisa selesai dalam 1 bulan saya kasih hadiah. Ternyata 17 hari udah selesai. Jadi saya kasih mesin cetak tela. Karena di sini juga susah cari tela. Oh, udah jadi. Iya. Ini pintu berapa nih kalau kayu kayak gini? Satu set. Ini 600 sampai 800. Sama. Kalau yang aluminium itu juga sama. Paket sama kusen kan Iya, lebih awet. Ini nggak awet. Jadi yang tahun 2026 atap, jendela, pintu pakai PVC aluminium aja. Dapat. Kenapa ada 36 yang cukup sampai di aci, ada yang 36 nggak cukup sampai aci? ya tergantung kalau dia ada sodanya, berarti kita bisa alihkan yang sodanya ini kan contoh kayu nih Bu. Berarti jumlah uang kayu kita bisa pindahkan ke sebelah sih. Tambah Baru mereka bahan. tuh lebih mau di luar Bu dibandingkan di dalam. Apanya di luar? Ini plesteran. Dalamnya itu dia lagi semua sodanya. Oh. 36 itu udah dengan Udah dapur. dapur, kamar mandi, coba Cuman dia dia nggak mau, dia mau dapur sendiri lagi. Jadi 36 ini nggak sampai selesai dapur. Tapi dia punya lahan, nanti dia bikin sendiri nih. Ini kasih kunci rumah ya, sudah selesai. Pegang, Jo. Rumah sudah selesai. Ibu tinggal yang siapa di sini? Dengan anak. Suami? Sudah ada. Oh, anak berapa? Dia 2. 2. Kerja apa? Kerja bukan di distributor Unilever. 1. Yang satu lagi 22. Ini matanya juga bisa operasi katarak. Matanya udah abu-abu. Kalau ada operasi katarak, mau operasi kata ada? Mau operasi tidak? Mata. Supaya bisa lihat jelas. Sekarang kan lihat kabur kan? Bisa ya? Ah, kalau ada operasi mau tidak? Mau. Mau. Sekarang mbak jual atau apa ini? Udah kerja. Anak-anak biayain ya. Oh. Anak tinggal di sini. Anak ikut sama-sama tinggal sini. Oh. Oke. Aman, lancar. Ada yang mau dikomplain pembangunan kemarin kurang apa? Bahan dikasih. Upah dikasih. Baru setengah. Upah baru dikasih setengah. Tahap 1 kan tahap 2 nanti baru diurus lagi. Oh iya, segera diselesaikan tahap 2 punya upah. Bahan sudah lengkap. Sesuai kan sebelum kerja kan ada berita acara. Bahan-bahan yang mau dikasih. 2 ya? Dia tinggal tahap 2. Bahan. Saya. Oh, bahan masih kurang.
double, dia kan 2 kali. Lah ini rumah sudah jadi, bahan masih kurang tuh bagaimana? Administrasi aja ya. Administrasinya aja Ibu. Tapi bahannya sudah terima. Ibu hitung enggak? Bahan semua sudah terima, hitung enggak? Waktu setiap kali bahan masuk Ibu ada lihat tidak? Ada lihat? Yang jumlah semen dan yang tertulis sama tidak? Belum. Heh? Kan dikasih dapat cek tuh. Kan cek daftar kan? Ibu cek tidak waktu bahan masuk, Ibu ada lihat tidak? Lupa. Tidak. Jadi buat nanti berikutnya kalau dapat bantuan RTLH kan sebelumnya itu dikasih list bahan yang akan diterima. Ketika bahan diterima itu tuh harus dicek. Jadi tahu kurang kah, lebih kah? Kalau lebih ya puji Tuhan. Kalau kurang kan lapor supaya rumah itu jadi sesuai dengan rencananya gitu. Ya. Jadi pembelajaran buat yang lain. Ini kunci tong pegang dan dipakai. Ibu kenapa ada hal yang Ibu tidak suka dari Bapak ini? Kasih tahu aja. Ucapan terima kasih atau bagaimana nih? Ayo. Bilang dia nggak apa-apa kok, bilang Jo. Nggak Nggak. apa-apa. Yang ada ngeganjel kasih tahu. Kalau ada yang mengganjal kasih tahu, mumpung ada saya di sini, jangan dipendam. Pakai bahasa Manado dia. Iya loh, nggak apa-apa kok, biar bahasa Manado. Ibu tidak suka sama Bapak ini. Terus Sudah bilang lo, Ibu kenapa? Ada apa yang mengganjal? bilang Jo, kalau Jus mau bilang ucapan terima kasih. Saya tidak marah. Ada apa yang mau disampaikan? Ada apa yang kurang? Kok kayaknya Ibu ada yang mengganjal gitu loh. Hah? Sisa dapur saya punya, sisa dapur. Mau dapur. Oh, kan pada dapur. Mau dapur. Sisa dapur belum. Kenapa kemarin 336 tidak bangun sekalian dapur di dalam? Itu betul, itu kan katanya bilang dapur terada. Loh, rumah itu tipe 36 itu sudah dibangun termasuk dapur. Cuma kecil saja. Kan anggarannya 50 juta itu, bangunnya itu Yang tadi dapur di dalam tipe 36 itu 50 juta sudah dengan dapur di dalam. Menurut mereka, Ibu maunya rumahnya tipe 36 tanpa dapur. Begitu, benar tidak? dapur di luar, ibu aja di luar. Biar Ibu yang jawab, bukan Bapak. Nah, Ibu maunya bagaimana? Kasih tahu. Biar orang tuh tahu. Enggak, biar saya tahu. Jika timnya salah, kita akan koreksi supaya yang lain-lain tidak seperti Ibu. Saya bisa membaca dari wajah Ibu, Ibu enggak suka sama Bapak ini. Jadi Ibu ada mau dikomplain, komplain aja. Yang sudah main akan ada yang merasa. Iya, kasih tahu supaya yang lain-lainnya aman. Sisa dapur tuh. Kalau yang ini kan Bagaimana? maksudnya ini kan belum habis seluruh ini. Maksudnya Makanya kan kunci ini kan berarti Lah makanya kan saya bilang, waktu Ibu terima ini, Ibu tuh harusnya lihat tuh. Kan Ibu ada tanda tangan toh? Nah, waktu tanda tangan tuh Ibu kan lihat tuh di situ. Semen berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Lalu dari dinas itu dia kan kirim barang ke Ibu. Nah, waktu Ibu terima tuh Ibu hitung tidak? tidak ada rap, tidak ada, tidak diterima. Tidak ada rap, Ibu tidak ada tanda tangan rap? Tidak ada tanda tangan dokumen sama sekali? Dokumen ada. Lah dokumen ada kan di dalam ada angka. Ibu baca tidak sebelum tanda tangan? Ya Ibu harus baca. Apapun dalam hidup itu kalau tanda tangan itu harus dibaca. Kemudian bahan yang diterima Ibu harus hitung sesuai tidak yang Ibu tanda tangan. Nah sekarang Ibu yang karena Ibu tidak baca ketika Ibu tanda tangan, bahan datang Ibu pun tidak hitung. Sekarang kalau mau menyalahkan kan harus ada dasar. Intinya bangun rumah ini adalah 50 juta. List bahan sudah dikasih, ketika Ibu tanda tangan Ibu sudah setuju. Bahan yang dikirim Ibu harus periksa sesuai tidak bahan yang diterima dengan yang ditulis. Kalau tidak sama Ibu harus lapor karena itu haknya Ibu. Tapi kalau Ibu tidak hitung, ya gimana? Jadi Ibu ingat, saya sudah kertas itu ingat, coba diperiksa. Kertas itu ingat. Dia kayaknya belum puas kalau terima kunci dapurnya belum selesai. Bukan cuma dapur, kalau belum selesai ini. Oh ini nanti diselesaikan. Semennya kan masih ada di belakang. Ibu lihat sendiri, saya lihat sendiri. Semennya ini masih ada. Iya. Dan tetap diselesaikan. Ya. Masalah acian selesaikan dengan semen yang ada. Ya, yang harus Ibu lakukan adalah membiasakan baca yang ditanda tangan, kemudian yang diterima sesuai dengan ditanda tangan. Itu tugas Ibu untuk mengontrol. Waktu antar bahan Ibu di mana?
Kenapa tidak lihat? tutup sini dan sedang Ada. orang bawa dokumen lagi ulang. Bawa dokumen, dokumentasi di video untuk saya cek salahnya di siapa. Nah, sekarang ibu udah bos yang mana ibu kasih tahu supaya saya bisa Coba perbaiki. yang mana yang ibu lihat masih kurang, yang mana terima kunci? Coba dikasih tahu. Yang mana? Dapur, terus Dan apa ini lagi? kan? Apa lagi? Oke. Yang mana lagi? Dapur. Apa lagi? Dan kalian disosialisasikan dengan benar. Tipe uang itu untuk tipe 36 dalamnya sudah termasuk dapur. Kalau kemudian dapurnya pengen di luar dan tipe 36 tanpa dapur, pengennya 42, itu harus dijelaskan supaya semuanya mengerti. Mau tanya ibu, kalau ini apa dapat WC, dapat kloset, enggak ada septic tank begitu? Ada septic tank dan kloset. Karena mungkin terada. Itu tadi saya lihat juga tidak ada kamar mandi. Bagaimana kamar mandi? Kenapa tidak ada kamar mandi? Begini Bu, jadi Lebarnya Metua mana? ini Oh, rencananya kan bikin swadaya, dia memperlebar dia punya dapur, sehingga kalau orang ikuti itu ukuran kan dia cuma 2 meter. Ya, yang bersangkutan harus disosialisasi dan harus tanda tangan. Sudah ada Ya udah, dokumennya dibawa lagi ke sini, jelasin lagi kepada beliau. sudah kesepakatan di Metua, tinggal nanti diselesaikan sudah. Jadi intinya 50 juta tipe 36, dalam sudah ada dapur, sudah ada kamar mandi dengan kloset dan septic tank. Jika penerimanya ingin tipenya 36 tanpa dapur dan tanpa kamar mandi, maka dia harus tanda tangan surat persetujuan bahwa itu permintaan dia sendiri dan harus divideoin. Jadi di kemudian hari jika sudah selesai ada salah paham, dokumen-dokumen dan dokumentasi dan video dan hitam di atas putih itu bisa dikeluarkan kembali. Gitu ya. Pertanyaan saya, ibu tahu bahwa ibu minta 36 tanpa dapur dan kamar mandi, ibu tahu tidak? Nah, menurut ibu tidak ada. Tahu, karena kan semua kan gambar dan data sudah dilakukan. Ya, jadi diperiksa saja dokumennya benar nah ibunya tanda tangan. Menurut ibunya tidak tanda tangan. Menurut petugas tanda tangan. Ada tanda tangan tapi separuh kan enggak dapat baca. Lah ibu harus bilang ya, ibu jangan asal tanda tangan. Banyak, Kan banyak ibu. pikiran kan banyak. Dong mau cepat-cepat, jangan tanda tangan saja. Ya enggak boleh tanda tangan kalau enggak paham, kan ada anak, suruh anak baca. Ibu memang harus cepat karena orang juga dikejar waktu. Kalau mau tunggu ibu. Ini pengalaman buat ibu-ibu semua, tidak pernah dalam hidup, bukan cuma tentang RTLH, apapun yang terjadi dalam hidup tidak boleh tanda tangan sesuatu yang tidak dibaca, mengerti? Kalau sudah tanda tangan sesuatu yang sudah terima saja, walaupun kalian tidak baca, nggak bisa bilang bahwa oh kayak kemarin tadi nggak baca tuh saya tanda tangan aja, nggak bisa gitu, ya. Nanti ibu kadis periksa, pastikan memang ibunya sudah tanda tangan, bahwa ibunya memang sudah tahu, dan kemudian bahan sisa yang belum dikasih Diselesaikan. kasih, ya. Siap ibu. Pesan ibu, apapun yang terjadi dalam hidup tidak boleh tanda tangan kalau tidak dibaca. Oke? Ya, thank you. Ya, makasih. Sama-sama. Oke. Firman Thank you. terus Ya. ya. Dah. Iya, senang aja. Gaji belanja pegawai itu 1,2 triliun, artinya 35%. Untuk siapa? Kurang lebih sekitar 10.000 pegawai. Di Maluku Utara, penduduknya ini ada 1,4 juta. Kurang lebih sekitar 450-470 ribu kakak. Jika saya asumsi 10.000 ini mewakili kakak, maka kalian yang ada di sini semua adalah 2% yang sangat beruntung menikmati kepastian pendapatan 1,2 triliun dari 1,4 juta penduduk Maluku Utara atau 450 kakak Maluku Utara. Oleh karena itu, karena sudah diberkati Tuhan, kalian mendapatkan privilege untuk bisa menjadi ASN dan mendapat pendapatan, maka seyogyanya kalian membalasnya dengan kinerja yang baik dan membantu mengurus APBD titipan pusat untuk meningkatkan kualitas masyarakat Maluku Utara. Biaya yang diperlukan untuk mendukung DPRD, perjalanan dinas, makan minum, operasional. Nah, bisa kita saksikan tadi bagaimana detik-detik seorang ASN ini ya menolak jabat tangan dari Ibu Shirley Juanda Laus. Ini menunjukkan bahwa ASN ini memang tidak memiliki adab sama sekali. Ketika yang harusnya dilakukan menerima salaman dari Ibu Shirley Juanda Laus ini justru dia menolaknya. Ini sangat menunjukkan sikap tidak profesional dan arogan yang dimiliki oleh ASN ini. ASN yang seperti ini tidak perlu dipelihara di lingkungan pemerintahan. Saya rasa seperti itu. Semoga video ini bisa bermanfaat. Salam Perspektif Timur.